matematika, mengajar bahasa, itu sudah otomatis akan masuk di literasi membaca dan literasi numerasi. Tapi kalau Bapak Ibu di SMK itu produktif, masuknya kemana? Masuknya adalah ada beberapa KD dari mapel produktif atau mapel kimia, itu nanti akan diintegrasikan dengan mapel-mapel yang lain, jadi tidak ada muncul mapel, sehingga nanti yang muncul itu adalah soal-soal literasi membaca yang standar, juga literasi numerasi yang setiap level soalnya itu jumlahnya nanti Bang Aredi yang nyebutkan mungkin sekitar 12 itu, 12 butir. Dari 12 butir itu apakah anak kita yang terpilih sebagai responden itu nanti akan bisa berapa butir dia akan bisa selesaikan. Begitu dia bisa menyelesaikan pada level 1, maka dia akan lanjut ke level 2, lanjut ke level 3 sampai kepada anak-anak kita nanti itu akan memperoleh gradasi. Saya akan ke terakhir saja Bang, karena ini sebentar sebelum saya terakhir, ini ada waktu. Ya, di waktu ini barangkali yang penting jenjang SMK 6-9 bersamaan dengan paket C, SMA 13-16, AN SMP 27-30 dan seterusnya. Artinya apa Bapak dan Ibu? Bahwa Bapak Ibu sekarang SMK itu punya waktu 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini untuk menyiapkan peserta didik kita, khususnya di semua satuan pendidikan tadi, apakah sudah pernahkah anak-anak kita ini diajak berlatih untuk mengunjungi soal-soal yang sudah ada di Pusmanjar? Mungkin di di website Dinas Distrik itu juga sudah di-share. Nah, ini tolong dikunjungi. Tetapi jauh dari itu, sebelum mengunjungi itu tentunya adalah Bapak, Ibu, guru hebat semuanya ini benar-benar harus memberikan kesempatan kepada soal-soal dari KD yang Bapak Ibu ajarkan itu, tolong butir soalnya itu yang dibuat itu sesuai dengan pesan KD. Ini dulu gradasinya. Jangan ujuk-ujuk anak-anak kita itu diajak untuk menjawab soal-soal AKM yang stimulusnya itu sampai 700 kata Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu selama ini itu adalah membuat soal itu selalu apakah yang dimaksud dengan siapakah. Jadi kalau sudah level-level C1, C2 yang menjadi andalan Bapak Ibu semua selama ini, mudah-mudahan tidak di ruangan ini, itu beradanya di mana Bu Haji? Di luar NKRI ya, guru-guru itu ya. Tapi kalau gurunya itu NKRI, Kalimantan Tengah, itu semuanya sudah selalu meningkat satu level di atas pesan KD. Kalau KD-nya itu C2, Bapak Ibu sudah buat C3, sudah pengembangan. Kalau soalnya KD-nya C4, Bapak Ibu sudah buat C5. Dan soal C1, C2, C3, C4, C5, sampai C6 itu sudah di luar kepala semuanya. Sehingga apa Bapak Ibu? Begitu masuk ke, ini mungkin sedikit di perbedaan UN dan, mana dia? Oh terlalu, oke. Oh ini soal miskonsepsi, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bagaimana bisa mengembangkan soal-soal miskonsepsi. Ini juga penting Bapak Ibu. Soal miskonsepsi, kalau Bapak Ibu bisa kembangkan, itu artinya apa? Miskonsepsi itu sebetulnya bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama, boleh Bapak Ibu lihat dari berfungsinya option. Ini kan optionnya semua berfungsi ini. Ini bisa dianggap sebagai miskonsepsi. Lalu yang kedua, miskonsepsi itu bisa dilihat kalau pada soal yang begini, misalnya 5 soal, anak-anak kita itu konsisten salahnya. Artinya dengan tipe soal yang sama, dengan KD yang sama, anak-anak kita itu sebagian besar yang dijawab itu adalah, yang dipilih itu bukan kunci jawaban, tetapi option yang dipilih.
Nah, lalu yang terakhir, di miskonsepsi yang ketiga, itu bisa dilihat dari pola jawabannya. Kalau dia bisa memilih jawabannya benar, tetapi alasannya salah, maka inilah 3 aspek penentu di miskonsepsi. Nah, mudah-mudahan kita tidak miskonsepsi. Nah, harapan saya itu adalah soal-soal Bapak Ibu, pesan KD itu yang paling penting. Ya, terakhir, saya sudah terlalu banyak. Sudah diplototin Bu Haji, nggak enak saya. Ini soal yang cukup panjang ini yang saya ambilkan. Bapak Ibu, pesan saya ini, KD mulailah validasi butir soal dengan ini. Ya, Bapak Ibu, kalau ini sudah Bapak Ibu ikuti, saya yakin pelan-pelan membuat soal dengan stimulus skenario kejadian. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Pesan saya, mulai juga membuat soal itu jangan menggunakan pengetahuan langsung. Tetapi bagaimana stimulusnya itu menggunakan skenario kejadian. Apa bedanya? Kalau dia soalnya itu adalah pengetahuan langsung, maka pengetahuan langsung itu apa? 2 tambah 3 kali 5, maka itu adalah soal pengetahuan langsung. Tetapi kalau soalnya ini dibuat dengan skenario kejadian, seorang anak diberikan uang sekian, dia membelanjakan ini, singgah lalu ditabung sekian, lalu dan seterusnya. Ini banyak sekali anak-anak kita yang tidak bisa menjawab. Tapi pengetahuan langsung, itu sebagian besar bisa dijawab. Oleh sebab itu, pesannya adalah tolong miskonsepsi dan skenario kejadian itu penting untuk Bapak Ibu. Nah, ini yang terakhir yang saya sampaikan, bahwa nanti di asesmen nasional, 45 siswa kita yang mewakili sekolah Bapak Ibu, ini tolong jangan sampai anak kita nanti yang terpilih, mungkin nanti jadwalnya kapan terpilih, itu Bang Aryadi teknisnya. Yang saya maksudkan adalah anak-anak yang nanti terpilih 45 itu tolong diberikan penguatan. Bila perlu penguatannya adalah apa? Nah, nanti kalau bagus ya nak ya, digratisin BPP-nya, nggak usah bayar nak. Atau nanti pulsanya diganti. Supaya apa? Kalau 45 anak ini semuanya ngambek, lalu nanti tiba-tiba setelah cut off dia ditentukan ABC sistem acak, kemudian dia tidak hadir pada waktu. Pada waktu apa Bang? Pada waktu pengerjaan, maka sangat disayangkan. Sekolah kita koordinasinya satu. Dan jangan-jangan profil pemuda Pancasila, profil pemuda lagi, profil pelajar Pancasila, mana dia? Saya lewati tadi itu. Profil pelajar Pancasila itu sampai saat ini jangan-jangan anak-anak kita itu belum dikenalkan. Karena di survei karakter itu nanti, bagian kedua dari AKM, pertama kan AKM. AKM itu adalah apa tadi Bapak Ibu? AKM itu terdiri dari literasi membaca dan literasi numerasi. Nah setelah itu dia akan menyelesaikan soal survei karakter. Survei karakter itu kan profil pelajar Pancasila. Jangan-jangan anak kita yang kelas 10 sekarang, yang nanti akan jadi kelas 11, itulah yang akan dipilih. Jangan sampai belum disentuh sama sekali. Nah, terakhir tadi Pak, Bang, saya ingin ini dulu, supaya ketemu. Nah ini. Supaya di slide 24. Oh, bentar Bang, di sini Bang. Ya, nah ini dia. Ini. Jadi nanti jangan sampai semua siswa kita, ya, nanti kan dia menjawab soal objektif, PG kompleks, menjodohkan dan isian, non objektif. Lalu nanti semua kategori anak-anak kita itu adalah masuk ke perlu intervensi khusus. Atau mungkin nanti level anak kita yang menjawab itu hanya di level dasar. Syukur-syukur kalau sudah masuk ke level catat dan level mahir. Nah inilah harapannya Bapak Ibu, mohon pesan kami itu adalah mulai sekarang, walaupun dari Kemendikbud, Pak Menteri itu selalu mengatakan tidak usah dipersiapkan, tidak usah, oh ini hanya sekedar untuk memotret, untuk ini, tetapi inilah harga diri satuan pendidikan kita di Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, pengawas, pembina, lalu kepala sekolah, Bapak Ibu Wakasek kurikulum yang hadir ini,
baik yang Bapak Ibu di virtual, mudah-mudahan informasi awal ini, bukan awal ya, sudah lama sebetulnya ini, mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua. Mohon maaf jika ada salah hilap di dalam penyampaian. Saya kembalikan ke Bu Haji dan mungkin lanjut ke berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih Pak Wayan dan tepuk tangan untuk beliau. Dilanjutkan Pak Tito, silakan Bapak memiliki waktu dengan Pak Aryadi kurang lebih 30 menit. Dan kepada seluruh peserta baik virtual ataupun luring atau yang berada di Neo, kalau ada pertanyaan mohon dikumpulkan segera dituliskan dulu, nanti kalau ada waktu ada kesempatan untuk tanya jawab. Ya silakan Pak Tito. Mohon bersabar ibu-ibu, Pak Titonya lagi, materinya lagi on the way. Masih ada di awan, belum ditangkap. Iya. Ya, terus. Langsung tadi ya Pak Wayan, makasih Pak Wayan ya. Kalau Pak Wayan ini kan karena Pak Wayan golongan darah. Oh itu begini Bapak Ibu, jadi semua sebab bisa. Kalau saya kan golongan darah B, jadi B itu ya agak sedikit kurang pede gitu, kata gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya menyampaikan salah satu mungkin penambahan saya sampai Pak Wayan. Kami bertiga akan sharing. Pertama, ini hasil dari studi saya di Jakarta tentang asesmen. Mungkin saya akan mengupas yang belum ditanyakan Pak Wayan. Mungkin 10 menit Pak PP ya. AKM tadi disampaikan Pak Wayan ada tiga indikator yang jadi yang dilakukan. Pertama AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ini kulitnya aja Pak ya. Ini mungkin yang penting.
sebelum kita membahas tentang ini, segmen gini Bapak Ibu, saya didatangi oleh dari Kapolda. Kapolda ini sekarang ada merekrut Bintara ya, polisi ya Bapak Ibu ya. Nah dulu itu waktu rekrutmen tentara itu polisi itu ijazah dengan SHUN dikompilasi, dirata-ratakan. Nah standar minimal yang boleh mendaftar adalah waktu itu 60 Pak rata-rata, 60. Nah sekarang itu ada perubahan kebijakan baru dari Mabes bahwa untuk masuk ke polis sama standar 60, tapi yang jadi rujukan adalah SHUN. Bapak Ibu, begitu melihat data sampai sekarang nggak ada yang mendaftar, mereka bingung. Lalu datanglah, dipanggillah tenaga kita ke Kapolda, konfirmasi tentang menanyakan Bapak Ibu berapa SHUN rata-rata Kalteng tahun 2017 sampai 2019. Kalau 2020 mereka nggak pakai itu, pakai ijazah. Lalu staf Pak Nyono itu Wayan ke sana, nggak bisa menjelaskan, Pak ini datanya. Saya nggak berani kata Pak Nyono karena ini ranah pimpinan. Lalu waktu kena Pak Kadis ke Kapos waktu itu direkomendasi menemui saya waktu itu. Lalu kita jelaskan. Nah Bapak Ibu, sedang Pak kalau Bapak mematok 60 nggak ada yang masuk Pak anak kita itu. Karena nilai kita paling banter itu saya bilang Pak kalau Bapak patok 50 mungkin ada yang masuk. Atau 55 ada yang masuk. Nah nanti gini Pak, mereka mereview akan dibawa ke Jakarta provinsi se-Indonesia ya, 34 provinsi akan ke sana mengkonfirmasi bahwa mohon diturunkan ininya. Nah, Bapak Ibu beranjak dari situ, kita kembali ke slide. Bahwa konon katanya bahwa tren dan permasalahan hasil belajar pendidikan dasar menengah, kecenderungannya gitu Bapak Ibu ya, di skor PISA itu kita ini rata-rata 70% siswa itu di bawah kompetensi minimal kemampuan membaca. 70% Pak, artinya 30% anak kita yang mampu gitu ya, literasinya bagus membaca. Jangan kena anak-anak Pak, saya aja malas membaca. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya, matematika, kalau kita lihat skornya gitu, posisi kita Indonesia itu ada 71% siswa berada di bawah kompetensi minimal. Artinya secara keseluruhan anak-anak kita itu hanya 29% Pak ya, yang ada pada posisi rata-rata bisa matematikanya bagus. Dan sains itu ternyata anak-anak kita hanya 60%. Berada di bawah gitu Pak. Nah wajar saja kalau Pak Presiden mengatakan bahwa anak-anak kita itu yang untuk SMK ya dikatakan banyak mengisi pengangguran. Sebenarnya tidak masalah ini mungkin Bapak Ibu mungkin adanya kita match antara kebutuhan di lapangan dengan apa yang kita lakukan. Baik berikutnya Bapak Ibu ini sekedar kenapa ini perlu ini artinya ada sesuatu yang perlu diperbaiki kan gitu Bapak ya. Lalu berikutnya tren permasalahan dari belajar pendidikan dasar menengah ini masalah perundungan itu apa ya? Ada peloncuran dan lain-lain Bapak ya. Artinya perlakuan tidak baik gitu ya. Dia bully. Jadi anak kita itu banyak 40% mengalami hal seperti itu gitu. Artinya efeknya adalah dengan seperti dia akan tidak percaya diri dan lain-lain. Kreativitasnya tidak berkembang akibat itu. Nah ini kondisi potret posisi siswa kita Bapak Ibu ya. Nah dengan demikian maka akan berdampak kepada tadi kata poin tadi itu akan perkembangan anak-anak akan berubah. Ya berikutnya ini saya lewatkan aja. Nah lalu ini Merdeka Belajar yang kita sekarang lagi ramai dibicarakan. Satu adalah USBN ya. Dulu USBN sekarang hanya US saja, nggak ada BN-nya, karena Bapak Ibu gitu ya. Satu kebijakan supaya Bapak Ibu lebih kreatif gitu ya, mendesain. Berikutnya UN nggak ada lagi. Kalau dulu UN betul, waktu dulu itu sebagai bentuk kelulusan, 2 tahun belakangan tidak bentuk kelulusan sebagai survei. Tapi kalau survei dengan UN, kata Mas Menteri itu mengukur mata pelajaran, mengukur kemampuan anak, tapi tidak memetakan kondisi sekolah, gitu ya. Lalu berikutnya RPP, kata poin tadi ya. Nah RPP selama ini kan ramai dibicarakan 1 lembar. Kalau tidak salah Mas Menteri tidak pernah mengatakan bahwa SPP 1 lembar, bukan. Kalau bisa selembar kenapa tidak, itu maksudnya sebenarnya Bapak ya. Kalau misalkan membutuhkan 2 lembar kenapa tidak. Tapi artinya jangan memaksakan bahwa harus sebagus mungkin. Artinya yang penting gambaran kondisi Bapak Ibu merencanakan. Kalau bisa selembar kenapa tidak kan itu maksudnya ya.
bukan berarti harus lembar Bu ya, nggak harus seperti itu. Berikutnya PPDB. Nah ini PPDB ini menjadi ramai dibicarakan karena berkembang zonasi menjadi masalah. Tujuannya bagus tapi bermasalah ketika kondisi katakanlah di Kalimantan Tengah dengan kondisi sekolah yang numpuk dalam satu posisi tertentu akan bermasalah. Contoh Palangkaraya misalnya, 1, 2, 3, 4 itu berdekatan satu area. Nah anak-anak yang jauh dari itu menjadi masalah karena dasarnya adalah jarak ke sekolah. Begitu. Jadi ini yang perlu penataan. Tujuannya benar, tapi harus penataan harus apa ya? Tidak hanya satu sisi itu mungkin. Inilah kebijakan-kebijakan mereka belajar yang dalam 2 tahun belakangan jadi pembicaraan kita banyak orang. Bahkan Jakarta menerjemahkan PPDB pun ada persoalan ternyata. Di kita ternyata cukup bagus Pak Wayan ya. Dinilai bagus kemarin karena bisa mengakomodir Permendikbud waktu itu. Jadi kita lumayan bagus sehingga kita naikkan menjadi pergub tahun ini. Mudah-mudahan dengan pergub menjadi naik peringkat kita karena itu penilai kinerja pimpinan Bapak Ibu jadi dari sang gubernur menjadi pergub dan lain-lain itu jadi skor tambahan. Berikutnya ini apa asesmen saya kira kita sambil jalan saja Pak sudah menjelaskan. Saya mungkin fokus di atas saja bahwa asesmen itu pemetaan mutu pendidikan. Jadi bukan memetakan bukan nilai anak gitu ya, hanya potret sekolah aja. Nah, potret sekolah itu diambil sampel kelas tengah, kelas 11 ya, kalau SMA SMK, itu ya dipetakan apa dari 3 indikator tadi, survei tadi, AKM, survei karakter, survei tim pembelajaran. Mungkin teknis pada yang menceritakan, yang AKM dengan survei karakter, belajar itu semua siswa harus mengikuti. Tapi kalau survei dengan belajar itu semua guru dan kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu terlibat semua dalamnya. Waktu ini mungkin Pak Arya bisa menjelaskan. Nah, kenapa yang 3 ini? Karena 3 ini yang kira-kira bisa menggambarkan kondisi potret sekolah itu. Dan Bapak Ibu jangan takut. Justru kalau kita dapat clear-nya itu yang bagus. Tapi kalau misalnya survei tidak menggambarkan sebenarnya mungkin anak-anak di desain sedemikian lupa, itu nggak menggambarkan akhirnya. Sehingga kebijakannya salah. Gitu. Justru kalau bisa apa adanya. Oh ini kan kinerja kelas sekolah, nggak masalah. Lebih baik begitu, tapi karena nanti gini Bu, ini tidak akan menjustis bahwa ini kelas sekolahnya nggak benar, tidak begitu. Yang nanti akan muncul adalah kebijakan, oh ini sekolah ini perlu perubahan, oh ini serananya kurang, oh ini gurunya perlu pembinaan, oh ini guru pendampingan, begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang kita takutkan kalau anak-anak itu apa adanya, ogah-ogahan itu yang kita takutkan. Ah ini kan nggak menilai saya, nggak apa-apa, contohnya sebebas mungkin. Nah itu yang mungkin asal satu efek yang kemudian. Lanjut Bapak Ibu ya. Berikutnya ini, saya kira tadi Pak sudah menjelaskan, saya lewatkan. Berikutnya, ini juga saya kira sudah diinformasi Pak Wayan, ini bentuk soal aja. Bentuk saya itu ada objek, ya. Ya ini, objektif, ganda, terus pilihan kompleks. Jadi kalau ganda itu kalau selama ini kan kita hanya melihat bahwa satu aja benar ya. Nah ini kalau yang apa yang tidak hanya satu yang benar gitu ya. Ganda jadi bisa aja A, B, C benar, bisa aja seperti itu gitu ya. Mungkin saya detail mungkin nanti aja menjodohkan dan lain-lain. Nah ini agak rumit karena suatu ini Bapak banyak narasi ya. Kalau yang itu jadi betul kata Pak tadi ya, kalau misalnya kejuruan atau penjaskes gitu ya, bisa aja masuk dalam soal itu gitu. Misalnya contoh gini ya, matematik dengan kejuruan juga bisa masuk. Misalkan dalam narasi itu bahwa ukuran bangunan 3x4 berapa keramik dibutuhkan dijelaskan ya. Kejuruannya masuk, matematiknya masuk gitu Pak. Itu maksudnya soal itu ya. Tapi kalau untuk skill nggak bisa dilihat di situ kan ini teori aja nih. Kalau skill nggak bisa ya. Nah berikutnya olahraga pun sama. Anak misalnya start lari ya dari sekian dari ini sekian detik sana sampai sekian detik berapa mungkin bisa hitung ya. Itu matematik olahraga masuk gitu ya. Berikutnya, nah ini pelajaran Pancasila yang banyak digembar-gemborkan. Ya mungkin kalau Bapak Ibu baca di statement beberapa orang ya, Bapak Menteri itu meninggalkan agama gitu ya. Ini Pak semuanya itu yang beriman bertakwa itu situ maksudnya. Kenapa kok Menteri tidak menuliskan agama langsung? Pak Menteri mengatakan lebih spesifik ke aplikasi. Itu perdebatan, tapi itu kita nggak usah ikut Pak, itu ranah orang. Ini nanti akan pelajaran Pancasila akan seperti ini. Jadi ada kreatif, ada benar kritis, bergotong royong, mandiri. Nah kalau nggak kita bentuk itu anak-anak kita akan tertinggal lebih. Jadi di bawah terus gitu ya. Nah ini
bukan berarti salah sekolah. Sistem kita selama ini ternyata baru disadari bahwa sistem kita selama ini kita banyak mengukur kompetensi anak aja. Prosesnya tidak kita tahu. Nah sekarang Mas Menteri itu ingin berpikir, gimana ya prosesnya? Ini yang mau diperkuatkan. Gitu Pak ya. Nanti akan misalkan ini dia kata Pak, ada level-level, nanti ada pendampingan. Mungkin salah satu pendampingan yang mungkin kita sekarang mungkin tidak dikata pendampingan ya, yang sekolah penggerak, guru penggerak Pak ya. Itu jadi beriringan Pak B. Kebijakan kita sekarang beriringan, sistemnya diperbaiki, kemudian sekolahnya diperbaiki, baik guru penggerak itu, PPDB dibenahi. Jadi semua ini, kemudian guru dilengkapi, mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang ada P3K itu, mungkin dalam waktu dekat, sehingga nanti sarana dipenuhi, guru dipenuhi, sistem dipenuhi. Mungkin ini jangka panjang Bapak ya, jadi harus bersabar. Nah kami tahu di sekolah itu banyak sekali guru, bahkan ada hanya satu guru PNS-nya, lain hanya honor dan lain-lain. Lanjut, berikutnya, ini mengapa mengukur karakter nih ya. Yang kata poin kemarin waktu lecture TV poin ya. Satu itu modalnya katanya ada kejujuran poin ya. Betul Bapak Ibu, jujur itu memang tidak nampak seketika ya kejujuran itu ya. Tapi nampaknya itu berikutnya. Saya pernah dapat cerita dari teman, ini agak sedikit. Ini hampir habis ya, terakhir. Teman bilang gini, Pak saya punya karyawan, saya rekrut karyawan anak SMK. Orangnya pandai, pintar, cerdas, sekali tampil. Nah, disuruh kerja. Suatu ketiga teman ini pergi ke luar kota, tinggalkan. Nah, kamu jaga toko, jaga ini. Begitu berangkat, kurang seminggu, pulang. Apa Bapak Ibu terjadi? Ada berapa barang hilang dan lain tidak anu. Lalu akhirnya, ini anak ini, diganti. Dia akhirnya berkesimpulan, karena begitu saya merekrut anak, jangan cari yang pintar, cerdas, tapi cari yang akhlaknya bagus. Dirubah Pak, saya mencari anak akhlak yang bagus. Dapat Pak, dibimbing mungkin seminggu 2 minggu jadi, bisa. Terus, sampai sekarang Pak, anak menjadi kepercayaannya. Bahkan karena nggak tegal anak itu terus di situ, nak kamu bikin usaha sendiri ya, ini kasih modal, kamu kerja sendiri. Sampai begitu Pak. Artinya apa? Akhlak utama gitu. Kejujuran betul tadi. Itu sekira ini mungkin karena Pak Reddy minta Pak Reddy, ini saya lewatkan saja. Tadi sudah lewat. Saya kira ya nanti kita bagi share-nya ke Bapak Ibu filenya kalau memang dibutuhkan. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pernah dengar ya bagian-bagian ini. Nah saya kira itu Bapak Ibu teman-teman ya, jadi bahwa ayo kita berubah dengan kondisi sekarang, merubah cara berpikir, cara mindset, karena anak-anak kita adalah masa depan kita, maka nanti tahun 2045 ya, masa kemasan tidak akan terwujud kalau SDM kita nggak bisa beradaptasi dengan kondisi perkembangan abad 21 ya kata Pak tadi. Saya pikir itu Pak Bu Tati, saya sampaikan Pak Reddy, langsung aja Pak Reddy, waktu sampai saya ambil kita. Saya silakan Pak Bu Tati, silakan Pak Reddy, langsung maju aja. Terima kasih Bapak Ibu ya, demikian yang bisa sampaikan. Mohon klarifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, peserta rakor penyusunan kalender pendidikan. Yang saya hormati Pak Tito, Pak Wayan, serta Bu Tati. Kemudian Bapak Ibu guru dan kepala sekolah mungkin yang ada di ruang virtual. Apakah suara saya bisa terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Siap, terdengar. Siap.
Siap, jelas Pak. Oke, Bapak Ibu boleh di mute sekarang mikrofonnya ya, karena takut tadi kan ada yang lupa gitu. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan di sesi terakhir di materi yang paling jarang disampaikan. Kita kan selama ini materinya asesmen nasional, kemudian yang lain-lain. Nah, sekarang itu ke teknis pelaksanaannya bagaimana? Di lapangan itu bagaimana ngambil datanya, kemudian ngambil sampling dan segala macam. Saya mencoba menyampaikan apa informasi yang sudah diberitahukan ke saya sebagai perwakilan dari tim teknis. Sekarang namanya U jadi A, ANBK. Jadi dulu namanya UNBK, sekarang ANBK. Baik Bapak Ibu, ini saya bagi dalam 4 segmen. Saya akan coba sampaikan dengan singkat. Semoga bisa bisa dicerna dengan baik. Pertama pelaksanaan moda, ini kan paling jarang disampaikan gitu ya. Saya lebih ke AKM-nya Bapak Ibu. Jadi saya tidak lagi bicara asesmen nasional, bicara langsung ke salah satu instrumennya yaitu asesmen kompetensi minimum. Tapi bukan hal yang bersifat muatan konten, tidak. Lebih ke tata caranya bagaimana. Karena saya bukan secara basically bukan seorang pengajar, maka saya tidak langsung masuk ke konten soal, tapi lebih ke pelaksanaan teknis di lapangannya, gitu ya. Kemudian kebutuhan internet, dan yang terakhir adalah salah satu fitur dari Kemdikbud yang mulai saat ini bisa Bapak Ibu gunakan, yaitu fitur Ayo Coba AKM, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, AKM ini saya coba ringkaskan di beberapa poin. Pertama, AKM itu salah satu instrumennya dari 3. AKM, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang coba saya kupas di sini, secara singkat, pengantar awalnya yaitu tentang AKM saja. AKM, yang poin kedua adalah, AKM itu diikuti oleh peserta didik. Pendidik tidak ikut. Pendidik mengisinya di survei nanti. Jadi AKM ini hanya untuk peserta didik. Yang ketiga, AKM dilaksanakan dengan model MSAT ya, Multi-Stage Adaptive Testing. Kalau di UN namanya CBT, kalau di AN namanya MSAT, Multi-Stage Adaptive Testing. Jadi tesnya itu ada tahapnya dan adaptif terhadap pengguna. Gitu. Sederhananya seperti itu. Yang keempat, AKM seperti yang diketahui itu mengukur 2 saja, yaitu literasi dan numerasi. 5 dan 6 itu pengertian literasi dan numerasi. Silahkan mungkin Bapak Ibu guru juga yang ada di virtual bisa memahami apa itu proses literasi, apa itu numerasi. Jadi intinya AKM itu nanti tesnya tidak lagi disegmenkan atau dikotak-kotakan per mapel. Hanya literasi dan numerasi, di mana mapelnya itu di dalam situ. Literasi bukan tidak mungkin ada mapel-mapel tentang eksak, tentang sosial, sama di numerasi juga tidak menutup kemungkinan tentang sosial juga ada hal-hal yang ditanyakan di dalamnya. Nah, AKM itu mengukur kompetensinya untuk peserta didik. 2 aspek saja, literasi dan numerasi. Alat ukurnya menggunakan komputer. Oke, sekarang nyambung ya. Ini kepesertaan AKM. Mic-nya off. Untuk yang kelas 5 atau yang SD, madrasah, ibtidaiyah, dan sederajat termasuk yang pendidikan luar biasa, itu maksimal peserta 30. Maksimal, ya, itu maksimal, plus 5 cadangan di luar 30. 5 cadangan di luar 30. SMP kelas 8, di tengah semua kelasnya kelas 11, SMA kelas 11, SMK kelas 11, itu samplingnya diambil 45 siswa, 5 cadangan. Jadi 45 maksimal, di luar cadangan 5 orang. Nah, seperti yang disampaikan Pak Wayan, pemilihan data sampel berdasarkan sosial ekonomi menjadi langkah selanjutnya. Jadi tidak digunakan di tahun ini karena pandemi COVID-19 menyebabkan data itu menjadi validitasnya diragukan, walaupun diambil dari Dapodik. Gitu ya. Kemudian
AN tetap diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus karena mungkin ada Bapak Ibu guru atau kepala sekolah SLB yang ada di ruang virtual atau yang ada di ruangan ini, di ruangan yang di ini ya, di aula, itu tetap diikuti oleh siswa berkebutuhan khusus yang mampu mengerjakan asesmen secara mandiri. Siswa SLB yang ketunaan A, ketunaan B, ketunaan G tidak mengikuti asesmen nasional. Jadi saya kira jelas di kebutuhan khusus ikut, tapi ada pengecualian untuk ketunaan yang A, C, G itu tidak ikut AN. Mungkin lebih tahu ya, itu yang A itu ketunaannya apa, yang C, yang G itu ketunaannya apa. Bapak Ibu yang di SLB mungkin lebih tahu. Oke, kesetaraan yang awalnya itu di tingkat akhir sekarang diambil di tingkat tengah. Kelas 5, kelas 8, kelas 11, paket A, paket B, paket C. Tetap diambil data sampling juga. Sampai dengan informasi ini diturunkan, program kesetaraan tetap mengikuti di kelas tengah dan tetap mengambil data sampling juga. Walaupun tidak dituliskan di sini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kepesertaan dan penjadwalan ulang. Di AKM, itu atau di asesmen nasional waktu pengambilan sampling, waktu pengambilan ini ya, pengambilan asesmen dan pengambilan survei, pergantian peserta dapat dilakukan dengan catatan mengetahui peserta utama yang tidak bisa hadir sehari sebelum pelaksanaan. Ya, jadi peserta cadangan itu bisa peserta cadangan itu bisa lanjut atau bisa ikut di asesmen nasional atau di AKM kalau peserta utama ada berhalangan hadir sehari sebelum hari pelaksanaan, Bapak Ibu ya, sehari sebelum hari pelaksanaan. Kemudian peserta cadangan kalau udah ikut hari pertama, hari berikutnya nggak boleh lagi diganti peserta utama. Peserta cadangan yang ikut di hari pertama harus mengikuti sampai selesai. Jadi peserta utama yang tidak bisa ikut di hari pertama, dia otomatis tidak menjadi peserta sampling. Mengapa demikian? Karena akan mengganggu proses analisa data nantinya. Jadi lucu ketika kita menganalisa peserta yang berbeda dalam satu event. Kemudian tidak ada asesmen susulan. Jadi kalau ada yang berhalangan hadir di seluruh sesi maupun sebagian sesi, tidak ada susulan. Mengapa? Karena ini bukan ujian. Ini adalah asesmen, ya, untuk mengukur kemampuan siswa. Yang ada hanya penjadwalan ulang, susulan tidak ada. Penjadwalan ulang pun dilakukan kalau ada kondisi yang di luar kendali. Itu bisa kita lakukan penjadwalan ulang ya, bukan. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu, ini adalah jadwal. Tadi sudah disampaikan Pak Wayan. Ya. Jadwalnya kita bulan September. Minggu kedua, minggu ketiga. Kemudian SMP. Itu September juga. Di Oktober, minggu terakhir itu ada SD. Jadi tanggalnya sudah ditentukan juga. Rencananya begini, gitu. Rancangannya seperti ini. Nah, di dalam pelaksanaan asesmen nasional itu kita ada mengenal istilah-istilah ya. Ini mungkin penting sekali Bapak Ibu. Dalam satu kali pelaksanaan mau dibuka dalam satu kali pelaksanaan asesmen nasional itu kita bisa melakukannya sebanyak 2 gelombang. Diistilahkan kalau di Pusmenjar itu 2 batch, tapi kalau kita enakan hanya 2 gelombang untuk satu satuan pendidikan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat AN jenjang SMK ya, kita ambil contoh ya, itu dilaksanakan tanggal 6 dan sampai tanggal 9. Itu 4 hari kan, 6, 7, 8, 9. Tapi pelaksanaan asesmen nasional itu cuma berapa hari? 2 hari. Tapi kita diberi tanggal 4 hari gitu ya. Nih, hari ke-1, hari kedua, hari ke-1, hari kedua. Tapi di jadwal itu 6, 9. Berarti ada berapa hari itu? 6, 7, 8, 9. Berapa hari?
4 hari kan? Di jadwal, kalau kita pecah jadwalnya, hari pertama, sesi pertama, literasi dan penjelasan dan survei karakter, hari kedua, numerasi dan survei karakter. Jadi, laksanaan asesmen nasional itu bisa dilakukan dalam 2 gelombang. 1 gelombang itu dilakukan 2 hari. Bisa dipahami nggak? Jadi misalnya ya, satu samplingnya berapa tadi? 45 kan? Kalau dia ingin langsung ingin ikut 1 gelombang saja, berarti 1 harinya dia bisa langsung berapa? Langsung 45. Besoknya 45 lagi karena 2 jadwal. Itu namanya dia mengikuti 1 gelombang saja. Nah, di gelombang lainnya bagaimana, Pak? Itulah kalau misalnya ada kosong di gelombang kedua, mungkin untuk sekolah yang menumpang di situ. Jadi resource sharingnya seperti itu penjadwalannya. Satu sekolah kalau dia punya banyak komputer, maka dia bisa ikut 1 gelombang. Di gelombang lainnya kalau ada yang ingin menumpang, silakan menumpang di situ. Nah, persiapan ujiannya itu dari jam 7 sampai jam setengah 10, kemudian dilanjutkan lagi sesi 2. Jadi dalam 1 hari pelaksanaan ada 3 sesi. Tetap 3 sesi. Boleh nggak kurang dari 3 sesi? Kalau kliennya cukup, boleh. Nah, ini kita nanti akan bisa kelihatan penghitungannya bagaimana ya. Kemudian sesi 2 sama literasi dan numerasi. Sesi 3 juga sama literasi dan numerasi. Ini sesi 3-nya ya. Sesi 3 jam 1 literasi dan numerasi. Yang ini hari pertama ya, yang ini hari kedua. Nah, lihat jadwalnya hari 1, hari 2, hari 1, hari 2. Sehingga diambil kesimpulan, setiap sekolah dapat melaksanakan asesmen nasional maksimal dalam 2 gelombang. Maksimal. Jadi misalnya nih, SMA 1 Palangkaraya, dia sampelnya 45, komputernya 20. Berarti dia bisa melakukan 2 sesi 1 hari. Besoknya 2 sesi lagi. AN-nya selesai untuk SMA 1. 6 sampai 7 berarti. Tanggal 6, tanggal 7 udah selesai dia. Asesmen kan? Masih ada tanggal 8, tanggal 9. Boleh nggak sekolah lain numpang ke situ? Boleh, silakan. Artinya dalam satu gelombang itu boleh menumpang dengan catatan dengan jenjang yang sama masih. Gitu ya. Nah, jadi pelaksanaannya ada 2 gelombang. Dalam 1 gelombang dilaksanakan 2 hari. Gitu ya. 1 gelombang, 1 batch itu dilaksanakan 2 hari saja. 2 hari itu untuk 1 kali AN dalam 1 satuan pendidikan. Dalam 1 hari, nah dipecah lagi nih. Dalam 1 hari dilaksanakan 3 sesi. Maksimal. Boleh nggak 3 sesi? Boleh saja. Kalau udah selesai ya udah. Kemudian dalam 1 sesi ada 2 subtest. Mabuk ya Bapak-Ibu ya. Memang begitu ya. 1 sesi ada 2 subtest. Dalam 2 subtest ada 3 stage. Jadi 1 sesi ini ada 2 subtest. Subtestnya apa, Pak? Hari pertama tadi apa? Subtest yang pertama adalah literasi. Subtest yang kedua adalah survei. Itu subtest. Nah, dalam 1 subtest itu ada 3 stage gitu ya. Makanya ini ada 3 stage. Dalam 2 subtest ada 3 stage. Kita pecah lagi ke bawahnya ya. Ini untuk jadwal Bapak Ibu. Jadi jadwal itu memang 4 hari, tapi kalau misalkan bisa dilaksanakan 2 hari, itu berarti 1 gelombang. Saya ulang, jadwal itu 4 hari, 6, 7, 8, 9, tapi dibagi menjadi 2 gelombang. Ya, 6, 7 gelombang pertama, 8, 9 gelombang kedua untuk jenjang SMK dan untuk jenjang SMA 13, 14, 15, 16. Itu 4 hari atau 2 batch. Kalau ingin 1 batch saja mengikuti berarti cukup tanggal 13, tanggal 14 saja. 15, 16-nya kalau kosong boleh sekolah lain ditumpangkan di situ. Oke. Saya lanjutkan. Nah, soal literasi untuk SD 75 menit, survei karakter 20 menit. Untuk SMP, SMA, SMK, literasi 90 menit sama dengan numerasi 90 menit juga. Kemudian survei karakternya 30 menit plus 30 menit juga untuk survei lingkungan. Keterangannya adalah soal AKM untuk jenjang SD ada totalnya 30 soal dibagi menjadi 3 stage. Ya. Sama, jenjang SMP, SMA, SMK ada 3 stage, tapi dalam 1 stage itu ada 12 soal.
12 dikali 3 stage totalnya 36. Ya. Soal AKM untuk jenjang SD ada 30 soal. Untuk jenjang SMP, SMA, SMK ada 36 soal dibagi menjadi 3 tahap atau 3 stage. Ya, step itu Inggrisnya, tahap itu bahasa Indonesia. Nah, dalam setiap tahap itu untuk jenjang SD ada 10 soal dulu yang muncul. 10 soal yang muncul itu beragam bentuknya. Menjodohkan, pilihan ganda, pilihan kompleks. Sampai yang satunya itu pilihan ini ya. Isian ya Pak, Mas ya. Ya. Kemudian jenjang SMP, SMA, SMK itu ada 12 soal dalam satu tahap. Sehingga kalau dia 3 kali tahap berarti totalnya ada 30 berapa? 12 dikali 3 36. Itu soal AKM. Kalau survei tidak ada stage. Survei itu isian saja. Ngisi saya apakah Anda setuju, apakah Anda begini, apakah itu begitu, itu jawaban ya atau tidak saja. Tapi kalau AKM, Bapak Ibu ini saya ulang ya, ini untuk AKM yang ini penjelasannya. Jadi yang AKM yang ini, kalau AKM berarti kalau kita pecah, ini untuk literasi, untuk numerasi. Nah, soal untuk AKM, jenjang SD ada 30 dan 36, dikerjakan 3 tahap. Dalam satu tahap itu ada 10 soal untuk SD. Dalam satu tahap untuk SMP, SMA, SMK ada 12 soal. Karena AKM itu ada 3 tahap, maka totalnya 36. Nah, sekarang di mana adaptifnya? Karena tadi kan kita tahu kan AKM itu dikonsepkan dalam bentuk MSAT gitu ya, multi-stage adaptive testing gitu ya. Nah, adaptifnya di mana? Bapak Ibu sekalian, karena ada 3 tahap, ketika ada satu peserta, contoh saya, mengerjakan soal-soal di tahap pertama banyak salahnya daripada benarnya, maka di stage kedua saya akan diturunkan grade soalnya. Jadi bukan per soal berikutnya turun, tidak, per stage, per tahap. Jadi di tahap 1 saya misalnya banyak salah menjawabnya, maka di tahap 2 saya akan diturunkan grade soal saya. Sebaliknya, kalau saya banyak benarnya, di tahap kedua soal saya akan dinaikkan lagi levelnya. Makanya disebut dengan multi-stage adaptive testing. Karena menyesuaikan jawaban peserta sesuai dengan kemampuannya, tapi tidak di setiap soal, di setiap tahap saja. Karena ada 3 tahap, maka di tahap berikutnya akan menyesuaikan. Jadi kita itu ibaratnya berlari di garis start yang sama di awal. Tapi untuk berikutnya tergantung dari hasil masing-masing lintasan. Gitu ya, apakah dia berlari atau berjalan, tergantung dari masing-masing lintasannya. Oke, itu AKM Bapak Ibu, ada 3 stage. Kemudian ini format soal UN, PG dan isian singkat. Kalau di AKM, PG kompleks, menjodohkan, isian singkat dan uraian. Selanjutnya silahkan nanti Bapak Ibu pelajari sendiri ya di bagian ini lebih ke konten, tapi pada intinya UN dan AN itu bukan hanya sekedar memindahkan huruf U menjadi A saja, tapi ada konten yang berubah, ada pola yang berubah, dan ada keinginan hasil dari pemetaan yang lebih komprehensif yang ingin dihasilkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari hasil yang tadi ya, bahwa dalam satu satuan pendidikan itu bisa melakukan asesmen selama 2 gelombang, maka ini adalah hitungan minimal komputer yang bisa kita punyai. Hitungannya begini, yang di layar ya. Bagaimana cara ngitungnya? Contoh ya, SMA 1 atau SMA 2, dia melakukan AKM atau asesmen nasional itu sebanyak 2 gelombang. 2 gelombang itu berapa hari? 2 gelombang itu berapa hari? 4 hari. 1 gelombang 2 hari. Ya, kalau 2 gelombang berarti 4 hari. 1 hari berapa sesi? Maksimal 3 sesi. Oke, 3 sesi kan? Kemudian maksimal sampling berapa kalau yang SD? 30. Kalau yang SMP SMA 45. Berarti dalam 1 kali asesmen harus maksimal 45 dan 30 itu dia harus ikut AKM semua kan? Harus ikut asesmen semua. Cara ngitungnya adalah kalau kita simulasikan saja di komputer SD, itu ada 5 komputer
di sekolahnya dikali 3 sesi, berarti dalam satu hari itu berapa komputer sudah? Berapa siswa yang udah bisa AN? 15. 15 ya. 15 untuk satu gelombang. Iya kan? Berarti untuk gelombang kedua tambah lagi 15, 30. Terpenuhi. SD. Nah, sekarang untuk SMP, SMA dan SMK. Kalau misalnya dia melaksanakan satu sekolah itu dia melaksanakan 2 gelombang, minimal komputernya itu 8 cukup. 8 cukup. Kita belum bicara server ya, karena ini saya asumsikan komputernya ini dia bisa online full tanpa server, karena ada modalnya nanti. Jadi kalau 8, satu hari berapa sesi? 3. 8 dikali 3, 24. Berarti satu gelombang itu 24 orang bisa ikut. Di gelombang berikutnya 24 lagi lebihan kan? Lebihan berapa? 3. Nah, ini lebih sedikit komputer yang diperlukan karena ada batch tadi. Ini kan hitungan minimal Bapak Ibu. Jadi kalau sekolah yang punya komputer banyak ya jangan juga 8. Kalau dia punya 30 aja langsung. Gitu. Jadi ini maksudnya begini. Kalau kita ada di daerah mungkin yang di daerah sinyalnya kuat atau ada sinyal, tetap ikut mandiri dengan hitungan seperti ini. Hitungan 5, hitungan 8 itu udah bisa. Gitu. Minimal komputer. Komputer ini komputer klien maksudnya ya. Oke. Nah, ini ada 3 mode. Online, tetap ada. Online itu full, tanpa server. Jadi dari laptop langsung ke pusat. Kita tidak menggunakan server. Ada yang semi online, kita perlu server tetap. Server yang di sekolah itu tetap sinkron. Kayak biasa di UNBK. Ada yang offline. Tapi sayangnya, offline ini belum direkomendasikan. Gitu ya. Yang offline ini belum direkomendasikan. Nah, jadi menekankan kita untuk pelaksanaan ANBK ini menggunakan full online. Ditekankan lebih ke full online. Karena lebih mudah. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, kita bisa beralih ke semi online. Yang offline sampai hari ini masih belum direkomendasikan. Bagaimana bedanya 3 mode ini? Kalau yang online dari lokasi langsung ke pusat. Ini hanya bertukar data saja. Oke. Kemudian kalau yang semi online, ini offline ya. Sebenarnya belum ke ini. Kalau offline seperti biasa Bapak Ibu, dari daerah blank spot, servernya disinkron dulu. Ya, servernya disinkron dulu. Kemudian bawa lagi ke sekolah, ujian di sekolah, bawa lagi ke tempat sinkron. Jadi model offline sama seperti kita yang blank spot sebenarnya. Walaupun belum direkomendasikan. Bapak Ibu, ini yang terakhir adalah, bukan yang terakhir ya, ada yang lebih terakhir lagi. Sebelum terakhir, ada kebutuhan internet untuk ANBK. Ada kebutuhan internet untuk ANBK. Internet itu kalau kita bagi dalam penggunaannya, ada 3 bagian. Pertama adalah fixed line. Fixed line itu adalah jaringan-jaringan seperti IndiHome, modem dari Telkom, kemudian dari Icon Plus atau dari layanan penyedia yang menggunakan fiber optik, itu namanya fixed line. Kalau di sekolah-sekolah yang di kota pasti pakai fixed line ya. Dia pakai jaringan-jaringan optik sudah yang ada modem, yang ada wifi. Nah, kemudian ada juga internetnya itu yang pakai satelit. Ada di daerah di kampung misalnya. Dan yang ketiga adalah seluler. Jadi pengukuran bandwidth ini berdasarkan dari 3 jenis ini. Dari fixed line, dari satelit, dari seluler. Nah, kalau di UNBK, di ANBK yang full online, kita bisa menggunakan handphone Bapak Ibu. Maksudnya apa? Jangan dikira menggunakan handphone, ujiannya di handphone. Tapi kita menggunakan handphone sebagai tetheringnya. Jadi tethering, tethering ya Bapak Ibu ya. Tethering, kemudian jadi ujian, jadi ini ya, ini sebagai sumber internetnya, kemudian diambil oleh laptop yang online, kemudian langsung akses ke pusat. Itu bisa. ANBK mengizinkan itu. Nah, bahkan kalau ada kuota dari Kemdikbud, bisa kita gunakan sebagai sumber internet untuk ANBK. Bisa. Tapi jangan dianggap ujiannya di handphone. Ujiannya itu bisa menggunakan internet dari handphone. Bisa. Dari hasil penghitungan bandwidth, ini penghitungannya ya. Nah, kita langsung total saja.
minimum kuota yang dibutuhkan jika 15 siswa yang ikut dalam satu kali sesi itu yang excellent, artinya yang udah stabil bagus, 23 megabyte per second. Ini untuk yang excellent sudah. Tapi kalau untuk yang moderate, artinya up, dia udahlah kadang sampai segitu, kadang juga enggak. Dengan 15 siswa, kita perlunya hampir 12 Mbps untuk 15 siswa. Dapat dari mana data ini? Dari hasil percobaan tim teknis dari Plus Menjar. Gitu ya. Jadi kalau minimum bandwidth yang dibutuhkan itu seperti ini hitungannya, 23 Mbps itu udah excellent sekali untuk 15 siswa satu kali ini ya, satu sesi. Berarti kalau 30 siswa, 23 dikali aja 2, hampir 50 MB itu udah bisa sampai 30 satu kali angkat. Itu ya. Nah, kalau kuota, total kuota yang diperlukan 1,5 GB untuk 15 siswa. Jadi per siswa itu, bukan per siswa ya, untuk 15 siswa itu 1,5 GB aja yang terbuang. Kalau 1,5 kita bagi 15 lagi, berarti per siswa itu berapa aja yang ininya. Ya 1,5 bagi 15, segitu aja per siswanya keluar untuk minimum kuota data yang diperlukan. Kemudian, ini yang terakhir, Bapak Ibu silahkan biasakan siswanya yang di virtual, yang ada di ruangan ini, untuk mulai membiasakan siswanya mengerjakan soal-soal dalam bentuk asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, aplikasi ini diakses secara online, bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan perangkat mobile, dan juga bisa menggunakan paket data dari Kemdikbud yang paket data gratis itu, bisa langsung mengakses ini. Ajarkan siswanya cara menjawabnya, kemudian cara mengaksesnya. Untuk apakah ini? Bapak Ibu, ini bukan untuk ujian, ini untuk pembiasaan siswa bagaimana dia menjawab soal-soal selain pilihan ganda. Ada soal menjodohkan, ada soal pilihan ganda kompleks, ada soal isian. Jadi ini untuk pembiasaan. Dan untuk alamatnya bisa diakses di pusmenjar.kemdikbud.go.id/akm. Silahkan disebarkan sebanyak-banyaknya info tentang simulasi ini. Dan sekali lagi, simulasi ini tujuannya bukan untuk menguji siswa ya, yang ini ya. Bahkan di AKM pun bukan untuk menguji siswa sebenarnya, tapi untuk mengukur sejauh mana dia menguasai kompetensi dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini pengantar secara teknis. Untuk selanjutnya mungkin proktor dan teknisi mulai saja pemanasan untuk persiapan ANBK di bulan September. Terima kasih Bu Tati. Silakan. Baik, terima kasih dan tepuk tangan semua untuk para narasumber yang luar biasa pada kala ini dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Mas Aryadi, Pak Tito, dan Pak Wayan yang telah memberikan ilmunya dan informasinya kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, karena kebetulan Bapak Kadis atau yang mewakili sudah hadir di ruangan ini untuk menutup acara, maka kegiatan rapat teknis penyusunan kalender pendidikan tahun 2021-2022 berakhir sudah, alhamdulillah dengan lancar dari mulai hari pertama sampai hari ketiga ini. Maka untuk info kepada Ibu Bapak yang kami hormati baik di luring dan daring, kami informasikan tadi karena ada pertanyaan, sementara ini ditunda dulu. Mudah-mudahan kebetulan ini ada Pak Tutang. Semoga untuk informasi AKM lebih lanjut, mudah-mudahan ada kegiatan yang khusus membicarakan masalah AKM baik secara materi, teori ataupun teknisnya. Kami berharap begitu Pak Tutang. Semoga nanti Dinas Pendidikan memfasilitasi untuk kami. Baik, terima kasih Ibu Bapak untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata yang tidak berkenan dengan hati Ibu Bapak, dan saya mohon undur diri. Saya serahkan mic kepada pembawa acara penutupan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Okay.
Cik. Mohon perhatian untuk menjaga ketertiban acara kita. Kami mohon dengan hormat untuk menonaktifkan telepon genggam atau mengubah ke silent mode selama acara berlangsung. Dan saya juga mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu menggunakan